dan ingin bisa. Nah, ini berkaitan dengan panjenengan seorang artis bisa menjadi seorang ustazah yang seperti ini. Nah, itu barangkali bisa memotivasi ananda-ananda kita yang ada di sini untuk menjadi seseorang yang bisa berdiri seperti ini. Seperti yang tadi sampun dilakukan oleh ananda dengan bahasa Arabnya berpidato. Nah, bagaimana memulainya? Bagaimana motivasi terbaik agar anak-anak terpacu untuk bisa menjadi ustazah atau ustadz seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dulu boleh ya? Nanti saya ke ayah ya. Saya jawab dulu ya. Baik. Emangnya mau ya? Kan pertanyaannya kok bisa sih dan kepengen bisa gitu ya. Kunci pertamanya itu Ibu, Iqra. Iqra itu bukan sekadar bacalah. Iqra itu belajar. Iyyaka na'budu. Terus minta pertolongan Allah. Isti'anah. Kita nggak bisa jadi orang yang hebat kalau Allah tidak hebatkan. Saya sebagai artis, karena fitrah saya al-jamilnya lebih dominan. Kecerdasan seninya lebih dominan daripada kecerdasan yang lain. Seperti Pak Taufik Ismail itu al-jamilnya lebih dominan daripada al-alimnya. Beliau, orang tua beliau itu kepingin jadi dokter. Beliau seorang ahli kesehatan, jadi dokter. Tapi yang dominan itu al-jamilnya, sehingga bisa membuat surat Yasin jadi lagu yang menggugah. Orang nggak perlu ngaji, tapi bisa takut mati kalau dia punya iman. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Itu Pak Taufik Ismail, seorang seniman, tapi yang Islami. Karena apapun profesinya, mau ustaz, mau dokter, mau artis, itu ada yang jahili. Ada nggak ustaz yang jahili? Banyak. Sayangnya banyak. Ada nggak guru yang jahili? Banyak. Guru yang Islami? Banyak. Jadi profesi itu dua, ada yang Islami, ada yang jahili. Gimana kita bisa? Ibu bisa masak, Bu? Bisa. Masak apa yang kamu Ibu bisa? Pecel ya? Rawon ya? Enak nggak rawonnya? Tahu? Kok bisa enak? Saya kalau bikin rawon, insya Allah nggak enak. Kenapa? Karena saya nggak tahu ilmunya. Saya nggak punya ilmunya. Ibu punya ilmu bikin rawon, ya pasti enak, tahu caranya. Hidup seperti itu. Kalau kita punya ilmu, karena Allah ciptakan kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah ingin kita memakmurkan bumi Allah, maka kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang jadi artis, ada yang jadi dokter, ada yang jadi satpam, ada yang jadi lawyer, untuk memakmurkan bumi Allah ini. Maka profesinya beda-beda. Dikasih ilmunya, dikasih bakatnya. Ikan tuh berenang nggak pernah les loh, tapi Allah berikan ilmunya. Manusia, setiap manusia itu, Bapak Ibu, punya fitrah, tadi ilmu, kemampuan, tabiat, dan punya
kebebasan untuk memilih. Jadi manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, dia punya ilmu, dia punya bibit iman, dia punya ilham moralitas, dia punya freedom of choice. Al-haqqu min rabbikum, wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Semua manusia itu punya potensi, punya ilmu, tapi ada yang nggak mau ngamalin. Kenapa? Karena nggak ditolong sama Allah, nggak isti'anah. Iya kan Abu Dua, iya kan Nasta'innya minta tolongnya sama orang nggak pinter, orang nggak normal, ya nggak jadi. Jadi apapun profesi kita, mau artis, mau dokter, mau ustadz, mau lawyer, harus islami. Jadi yang perempuan namanya ustazah. Saya sekolahnya nggak di Kairo, saya kuliahnya di Jerman, Ibu. Tapi punya orang tua yang memiliki sekolah yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dan mereka mencontohkan. Jadilah saya seperti ini. Jadi dulu saya kalau syuting itu Bu, dibekelinnya mukena. Waktu saya hamil gede itu masih main sinetron, saya puasa. Saya minta izin sama suami, kata suami saya tanya sama dokternya, sama yang ahlinya. Kata dokter, kandungan saya selama nggak pusing, selama nggak itu boleh, lagi nunggu hari. Ternyata apa? Itu dakwah bilhal. Ya, orang-orang laki-laki yang art, yang lighting, yang dali nggak puasa karena kerja, terus digodain deh malu sama ibu hamil aja puasa, masa kamu enggak puasa semua. Itu orang tua kami, insya Allah ternyata keras, tegas, tapi nggak keras. Sebagaimana Al-Quran mengajarkan kami. Jadi waktu saya mau kuliah di Jerman, Bu, ibu saya bilang apa? Nikah dulu. Hah? 20 tahun saya. Dan saya nggak tahu ini laki-laki masih kuliah. Jadi saya nggak sempat cewek-cewek matre. Karena nikah sama mahasiswa. Tapi yang saya tahu dia sangat ilmuwan. Dan cakep. Kami 35 tahun berumah tangga sampai Allah panggilnya. Itu ibu saya. Kalau nggak nikah, nggak berangkat. Padahal waktu saya usianya 20 tahun, Pak, lagi lucu-lucunya. Dan saya mandiri secara ekonomi karena saya aktif. Menikah sama yang dapat kiriman dari orang tua. Belum lulus, tapi cerdas luar biasa. Pintarnya itu Masya Allah. Lihat aja tuh anak-anaknya. Masya Allah. Apapun yang kita inginkan, ia akan guru, wa ia akan ibadah, minta sama Allah dan isti'anah. Minta agar kita mampu mengamalkan. Karena jadi perempuan soleh setahun itu gampang ya Bu ya, tadi sudah disampaikan. Tapi istiqomah dalam kesalehan itu kita butuh pertolongan Allah. Makanya saya tuh Bu, dari Aceh sampai Irian sampai Jayapura ngajakin orang, minta uang sama orang. Untuk apa? Bangun masjid, santuni yatim yang sekarang ketika Gaza dijajah, bangkit buat Gaza. Karena kalau saya ingin infak sendiri, berapa yang bisa saya berikan kepada mereka? 1 kilo 500.000 aja. Air mineral 5 juta. Saya bukan miliarder. Dan saya nggak punya kemampuan untuk menyampaikan bantuan sampai Gaza. Maka Allah pertemukan kita dengan orang-orang yang hebat. Saya datang kepada ayah bunda, petani, tukang pijit, pengusaha, lawyer, dokter. Saya bilang, bantu buat Gaza. Karena kalau saya sendiri nggak akan berarti apa. Ayah bunda juga kalau sendiri, berapa yang ayah bunda yang sanggup. Tapi kalau kita berjamaah, insya Allah akan jadi satu gelombang besar menolong saudara-saudara kita yang bisa menghapus luka dan air mata mereka, insya Allah. Jadi itu bunda mudah-mudahan menjawab ya. Baik, ayah silakan, ada mau bertanya? Mic-nya dikasih. Wabarakatuh.
Nama saya Bapak Hartono, Takmir Masjid Dakwah Perguruan Muhammadiyah. Saya menyambung daripada apa yang disampaikan Ibu tadi. Motivasi apa dari pemain film menjadi pendakwah ustadzah? Sejak umur 6 tahun sudah menjadi bintang film. Kalau tidak salah mohon nanti kalau salah buat ini. Sejak umur 6 tahun berperan film Sami pun nyada 5. Berperan sebagai MC dengan kesayangan hewannya Boli. Kalau tidak salah lahir hari Senin Legi tanggal 21 September 1964. Kalau Ustaz tuh ngomongnya harus pakai data ya. Suaminya Bapak Yusar Yahya, ibunya Mira Krisna, almarhum tanggal 5 Mei 2023. Sudah benar betul. Pertanyaan saya, motivasi apa yang tadinya bintang film tidak menjadi pendakwah ustadzah? Ternyata bintang film yang Islamnya. Apakah ini yang dikatakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau jadi guru harus kayak gini. Bapak gurunya ini pas muridnya semangat semua ini. Dan ngomongnya nggak pakai insya Allah, pakai data. Itu yang saya suka itu. Saya nggak pernah pengen jadi pendakwah Bapak. Tapi kita semua punya kewajiban watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr, watawassaw bil marhamah. 3 itu kewajiban kita sebagai hamba-Nya Allah. Jadi manusia itu punya pertama kewajibannya sebagai hamba Allah, dia harus saminah wa ata'ah. Kedua, kewajiban sebagai anak tetap punya kewajiban berbakti walaupun mereka sudah tidak ada. Rasulullah SAW mengajar kepada kita bagaimana berbakti sama orang sewaktu. Ketiga, kewajiban kita sebagai istri harus jadi bidadari. Keempat, kewajiban kita sebagai ibu harus jadi madrasah. Bayangkan madrasah kalau nggak ada ilmunya mau jadi apa? Kelima, punya kewajiban kepada seluruh manusia selama sabarnya. Itu dakwah, dan itu Bapak juga punya kewajiban. Bukan kita, bukan saya aja. Dan saya nggak pernah punya cita-cita jadi ustazah. Cita-cita saya masuk surga, Pak. Sekeluarga. Amin, Bang. Ini kan yang datang orang-orang soleh-soleh semua ya. Cita-cita saya itu masuk surga sekeluarga. Ke Eropa aja sendiri mas suami, nggak ada anak-anak, nggak indah itu bumi Allah. Berdoa sama anak-anak, masya Allah. Jadi saya belajar jadi ayah, belajar jadi ibu. Dulu waktu ada suami masih ada ayah. Kalau sekarang harus jadi ayah dan ibu. Dan saya dididik kalau ibu saya sendiri single mother. Jadi saya belajar. Motivasinya apa? Ngamalin Quran semampu kita. Gak usah ikut penilaian orang. Selama itu ikhlas, lurus niatnya mencari wajah Allah, dan ittiba, cari gimana cara amalnya supaya diterima. Karena amal itu banyak bertolak. Muhammadiyah mengajarkan kepada kita hanya sunnah. 2 itu tuh apa? Ikhlas, ittiba. Ya mudah-mudahan Allah mampukan kita kumpul di surga semua ya Pak. Sama anak-anak kita. 3 itu ikhlas, ittiba. Ikhlas, ittiba. Kalau manusia sayang, alhamdulillah. Kalau manusia nggak sayang, alhamdulillah ala kulli hal. Saya sebenarnya malas juga ngajak-ngajak orang berinfak. Kenapa? Saya bisa berinfak sendiri Pak. Tapi nggak tahu cukup atau enggak. Saya nggak pantas ngomong di hadapan ibu karena bukan saya yang paling soleha. Tapi ada beberapa orang yang, saya tuh pakai kerudung gara-gara kamu loh. Aduh bahagia banget hatinya. Ada suami istri yang rukun gara-gara saya kasih tahu kita itu menikah. Kalau niatnya bahagia, ya pasti insya Allah nggak bahagia. Bahagia itu apa?
walau khaufun ala watazam. Jadi dia nggak sedih, dia nggak takut. Kalau rumah tangga kita nggak sedih dan nggak takut, nah itu bahagia. Ya tapi suami saya itu begini tuh, begini begitu. Terus kita gimana? Kita udah sempurna jadi istri, kan belum. Terus mereka rukun Pak, nah itu saya bahagia sekali. Dan mudah-mudahan jadi pemula timbangan amal saya. Jadi kita semua punya kewajiban berdakwah. Semua dai dan dai punya kewajiban ngajar. Nggak boleh soleh sendirian. Ada satu hadis yang masyhur ketika ada satu orang Pak, dia ibadah, banyak istighfar, ya bermunajat, tapi masyarakatnya itu porak-poranda, bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah menurunkan azab, mereka tanya, wahai Allah, ada si fulan di situ yang tiap hari beribadah kepadamu. Apa kata Allah? Yang pertama diazab si fulan, karena dia tidak peduli dengan tetangganya, dia nggak peduli dengan saudaranya. Jadi kita ngajak aja Pak, mau alhamdulillah, mau alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan kemudahan kita ini karena kita mengajak orang kemudahan. Mudah-mudahan itu menjawab Pak ya. Begitu aja sih jawaban saya. Baik, jadi ayah bunda jangan pernah lelah buat Palestina. Kita kalau cuma kasihan, kalau cuma nangis, nggak bisa menolong mereka. Paling nggak like, paling nggak share, boykot yang mampu. Kecuali yang nggak mampu, misalnya khusyuk bayi atau buat badan yang tiba-tiba nggak bisa. Tapi yang bisa hijrah. Doakan mereka di sujud sholat tahajud kita, karena mereka mengaminkan buat kita. Jangan lelah mendoakan mereka dan jangan lelah sedekah buat mereka. Sedekah, walaupun saudara-saudara di sini masih banyak yang susah, tolong mereka dan tolong saudara-saudara yang jauh. Karena kita berhutang kepada Palestina, mereka menjaga Baitul Maqdis buat kita. Maka siap-siap dulu kita untuk datang salam di Baitul Maqdis dengan dalam keadaan merdeka, insya Allah. Takbir! Kemudian ya, anak-anak muda semuanya jadi ya pemimpin dunia, insya Allah. Di Palestina itu ayah bunda, kalau mereka dalam badan perang, mereka tetap diberikan bantuan ya penjagaan untuk tetap menghafal Al-Quran, karena mempersiapkan untuk menjadi pemimpin yang bukan jadi Palestina tapi memimpin dunia. Insya Allah termasuk anak-anak kita di semua. Kalau kita jadi orang yang bertakwa, yang minta pertolongan Allah, tolong yang di bumi, maka Allah akan tolong kita. Semoga bermanfaat buat ayah bunda yang mau berkomitmen. Nanti ada tetap para relawan di sini. Ibu bisa datang, bapak bisa datang. Mungkin tidak semua bisa maju menjadi orang yang memotivasi dakwah bilhal, belum siap, nggak apa-apa. Tapi jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena besok belum tentu kita masih punya umur. Dan ini bulan haram, bulan-bulan yang Allah lipat gandakan semua kebaikan kita. Semoga berkenan, dan karena yang paling banyak pasti paling banyak salahnya. Jadi mengajukan kita maaf yang seluas-luasnya Pak ya. Ya Bu, maafin ya. Pak ya, maafin. Pasti banyak hilafnya dan semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.